sini saya akan berbicara secara global dulu, tidak mengarah ke Triswaka. Kenapa saya membantah ada statement yang mengatakan ngover lagu bebas-bebas aja kok, nggak perlu izin, kan sudah ada royaltinya dari publishing gitu kan, kebanyakan statement begitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada pengarang lagu, kepada warganet, juga pengcover, satu lagi label musik ya, label musik rekaman. Seandainya betul, kalau seandainya sepakat semuanya ngover lagu itu bebas-bebas aja, tanpa minta izin dulu ke pengarang lagunya. Nah, di sini saya sendiri sebagai pengarang lagu sekaligus produser yang memiliki label dan belasan orang penyanyi. Kalau begitu saya berhenti aja bikin lagu, gitu kan? Kenapa? Ya saya tunggu aja lagu-lagu yang bagus atau lagu-lagu yang trending, terus semua artis saya suruh cover gitu. Kalau lagu itu trending lagi, tambah trending lagi, ulang lagi. Seperti Triswaka mengcover dua buah lagu saya, Mas Hantaran sama Lukas Tidak Rasa. Itu bisa saja terjadi kalau memang ada statement, ada kesepakatan atau ada undang-undangnya bebas cover gitu kan. Makanya di sini saya pengen menjelaskan bahwa mengcover lagu itu harus ada izin dulu dari pencipta lagunya sendiri. Itu ada di dalam undang-undang kan, selain dari etika pengcover gitu. Jadi yang pastinya kalau bebas mengcover lagu, berarti saya juga bebas dong mengcover lagu orang lain, ya kan? Saya bebas mengcover lagu orang lain dengan belasan artis saya. Terus yang pastinya saya akan daftarkan ke agregator agar nggak ada orang yang reupload lalu menghasilkan tanpa ada usaha, kan? Nah, itulah gunanya agregator. Kalau agregator udah nempel, ada orang yang reupload, nggak dapat apa-apa. Yang dapat adalah pembuat konten tersebut atau pengcover tersebut. Nah, kalau seandainya diizinkan mengcover lagu, tapi tidak boleh didaftarkan ke agregator, yang menang siapa? Yang menang orang reupload. Orang reupload dia bisa saja bikin narasi di depan, seperti video reaction, terus disambung dengan konten lagu yang di cover, atau video lirik, ya kan? Nah, yang diuntungkan di situ adalah orang yang mereupload, yang rugi mengcover, rugi, terus yang penciptanya juga rugi. Nah, makanya di sini akan dijelaskan. Semoga teman-teman nih, teman-teman pengarang lagu, pengcover baik warganet sekalipun atau label rekaman. Jadi boleh mengcover lagu tapi izin dulu. Tentu di situ ada syarat-syaratnya mengcover, ya kan? Nah, misalkan subscribernya berapa? Kalau subscribernya masih kecil, dia masih belajar, nggak mungkin dimintain duit banyak, gitu kan? Terus dia harus sampai di mana, mengcovernya seperti apa? Nah, kalau sekarang hitungannya bukan label ya. Kalau label, saya jujur sama Zinin Zidan atau Triswaka yang lain, saya label aja, subscriber saya lebih kecil daripada mereka, ya kan? Saya baru 1 jutaan, dia udah 5 jutaan kan? Nah, seharusnya dengan subscriber segitu dia izin dulu kepada pencipta lagu. Itunya sudah profesional. Jadi itulah, semoga ini dipahami. Jadi jangan sampai ada pengarang lagu juga mengatakan bebas-bebas aja ngoper lagu saya, ya kan? Bebas-bebas aja ngoper lagu saya kan udah dapat dari publishing. Bukan itu, kita juga melindungi pengcover. Karena begini, seperti saya bilang tadi, pengcover lagu tanpa izin, dia dilarang untuk mendaftarkan ke agregator. Terus datang-datang ada yang reupload, ambil videonya di YouTube, dibikin narasi di depan seperti reaction, dia upload lagi. Nah, yang tukang reupload dapat cuannya tanpa ada usaha gitu. Ya rugilah, kita semua jadi rugi. Label pun akan ikut rugi. Label yang pernah membeli seperti lagu saya, membayar izin,
yang jutaan rupiah satu kali izin pakai, ya kan, dikalahkan oleh orang yang over terus orang yang reupload. Viewernya lebih kalah, lebih rendah ya dari orang over dan reupload. Kan nggak enak, orang udah bayar izin gitu. Nah itulah buat teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Warganet juga harus paham ini. Akhiri itu hujat-menghujat perselisihan di media sosial. Itulah yang sebenarnya, dan itulah yang saya perjuangkan saat ini bersama kuasa hukum kami. Kenapa harus ada organisasi kami? Karena itulah yang akan diperjuangkan. Saya udah lama tahu sejak tanggal 13 November tahun 2021 itu si Zidannya udah saya DM hubungi. Karena diabaikan, entah nggak dibaca, saya kasih ke manajer saya nanti tanggal 14-nya menghubungi manajernya si Zidan, gitu kan. Ternyata masih diabaikan. Terus ada lagi Triswaka, manajernya masih mengabaikan ajakan kami silaturahmi di Padang. Terus satu lagi terakhir, publisher saya. Publisher itu kan lembaga kolektif ya, lembaga kolektif. Publisher saya pun diabaikan, bahkan monetisasinya dimatikan sewaktu kami ingin mengkolek royalti secara otomatis. Akhirnya dicarilah jalan mengkolek secara manual gitu. Bang, ada kerugiannya berapa sih Bang? Kalau kerugian sih nggak saya hitung gitu. Ya, saya nggak tahu juga hasil pendapatan channel dia berapa, nggak tahu. Sebenarnya kalau kerugian secara material tentu tidak ada. Ya, secara finansialnya hitung-hitungannya nominalnya tentu nggak ada. Karena ini setiap hari akan bertambah. Ya namanya YouTube, setiap viewer nambah dia tambah kan. Tapi secara undang-undang kalau pemakaian lagu tanpa izin itu tentu kuasa hukum saya tahu, terus publisher saya lebih tahu lagi, semuanya pasti tahu bahwa itu adalah undang-undang hak cipta, ya kan, undang-undang hak cipta yang dilindungi oleh negara. Di situ kalau nggak salah, kalau membuat pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seseorang itu udah pasti kalau nggak salah 1M ya, satu kali membajak atau satu kali memakai karya orang tanpa izin. Seharusnya kalau niat baik, jika kami tidak pernah mengejar dia dengan bahasa kamu harus bayar izin, belum pernah, sampai sekarang belum pernah. Kami mengajak kerjasama secara baik-baik gitu kan. Logikanya begini, kalau kami ajak kerjasama, mungkin lebih baik untuk kami daripada kami nagih izin. Dan baik juga buat dia, karena apa? Saya punya label, dia masuk ke label saya, dia punya nama, ya kan? Triswaka, Zidan dan kelompoknya ini punya nama, itu kan? Masuk ke label saya naik, channel saya naik, dia naik, gitu kan? Kan baik kalau kita secara silaturahmi, secara baik-baik, izinnya baik-baik. Lagu kalau yang di cover dua lagu, baru dua lagu, tapi berulang-ulang. Judul lagunya apa aja Bang? Emas Hantaran sama Luka Sekerat Rasa. Tapi berulang-ulang sampai 30 kali lebih di kelompok mereka begitu kan. Kalau saya rasa mungkin teman-teman semua merasa kalau ngaper itu 30 kali atau berapa sih? Kira-kira. Ulang. Iya kan, berulang dengan lagu yang sama. Itu sebenarnya masuk ke ranah pembajakan. Itu pengambilan hak kekayaan intelektual orang lain kalau tanpa izin. Kalau ada izinnya tentu tidak. Ya kan, di situ akan ada perjanjian dan kontrak-kontrak kita. Sebenarnya sih kontrak saya banyak tadinya, mungkin lupa ya. Kok ke sini itu dengan label lain ya, banyak. Tapi ada inisiatif nggak sih dari Triswaka atau Zidan itu untuk bertemu dengan Abang? Atau mungkin ada WhatsApp pribadi ke Abang? Nah, untuk inisiatif dia sampai sekarang belum ada. Kalau dia, tapi akhirnya dia menunjuk kuasa hukum. Jadi nanti kuasa hukum, dia menunjuk kuasa hukum, sementara saya juga ada kuasa hukum. Tentu nanti mereka berdua lah
yang apa ya, akan menyelesaikan secara hukum. Berarti somasi udah berapa kali bang? 1 atau 2 kali? Somasi udah 2 kali. Dalam hal ini tidak langsung ranah ke pidana. Dari awal kan kita bilang bahwa kita sesama seniman dan sesama lagu genre Melayu berusaha untuk sebaik mungkin untuk membicarakan hal ini. Kebetulan setelah somasi pertama yang tidak ditanggapi dan tidak pun minta maaf secara langsung, baru masuk ke somasi kedua. Somasi kedua udah beberapa hari baru ada penunjukan dari pihak beliau yang menyatakan ada kuasa hukumnya, Pak, yang kebetulan kuasa hukumnya langsung WA ke kita, komunikasi ke kita. Beliau sampaikan, Bang, ini akan bisa kalau ada masalah lagu yang keberatan, karena gini, ini adalah delik aduan juga, delik aduan, makanya bisa diproses. Kalau tidak ada delik aduan, tidak ada yang mengadu, nggak bakalan bisa diproses untuk pidananya. Kalau ada yang keberatan, itu pasti akan bisa diproses. Namun yang terpenting adalah ada dulu komunikasi antara kita dengan pihak Siswaka. Kebetulan dia mengangkat kuasa hukumnya Pak Mario sebagai kuasa hukum. Kebetulan kita berharapnya beliau datang silaturahmi ke kita, karena kita yang dirugikan. Dia datang, Siswakanya datang, dan Zidannya datang. Kebetulan ada di situ covernya Nabila juga. Nabila harus datang, termasuk manajemennya Jogja Project harus datang. Karena kita lihat di situ ada rame 6 orang di sini, 6 channel yang kita permasalahkan. Kita berharap mereka datang minta maaf secara live terhadap apa yang telah mereka lakukan. Namun mereka memutus hanya kuasa hukum. Jadi sehingga komunikasi ini murni antara kuasa hukum dengan kuasa hukum. Dan kebetulan kita tetap memberikan peluang komunikasi, ruang komunikasi. Kita tidak ingin ini berlarut-larut ke pidana. Kalau udah ke pidana nanti panjang, kasihan. Ada batasannya bang? Ada batas waktu kali bang yang ditentukan dari PKL bang? Ya, kalau memang dalam jumpa pers ini kita udah menyampaikan masih aja tidak ada itikat baik untuk menemui kita atau membicarakan hal yang menjadi keluhan kita, ya mau tak mau ya kita akan serahkan, akan kita tempuh proses hukum selanjutnya. Ya terutama kita tetap izin dulu kepada komunikasi dulu sama pencipta lagu, baiknya seperti apa. Yang intinya memang dari kita pribadi dari awal kita ingin komunikasi ini bagaimana ini menjadi titik temu, itu yang utama. Iya. Dari awal itu tidak ada niat kita untuk mempidanakan langsung. Statement kita ingin coba komunikasi dulu sesama seniman. Juga ini ya berarti masuk somasi ketiga, kita anggap ini akan somasi ketiga. Setelah itu fight gitu. Tapi tetap kita buka ruang dulu lah, seperti kemarin udah ada komunikasi sama kuasa hukumnya, dan kita menghargai komunikasi itu walaupun itu hanya lewat WA dan telepon. Apa yang dikomunikasikan bang saat itu bang? Kebetulan komunikasi yaitu mereka kuasa hukum ya hanya sebatas legal standingnya mereka, bahwa mereka adalah kuasa hukum Siswaka, dan mereka sampaikan kalau ada keluhan masalah pencipta lagu dengan Siswaka itu komunikasinya satu arah ke kuasa hukum. Makanya dari kemarin saya pun minta alamatnya kuasa hukumnya, karena itu di Lampung kan, saya minta alamat kuasa hukumnya karena saya sendiri mewakili bukan satu pencipta lagu juga, bukan Bang Erwin juga, ada Abang Erwin dan ada yang lainnya. Kebetulan yang lainnya itu kalau memang nggak ada komunikasi atau titik terang, kita fight ke pidana. Makanya saya bilang udah komunikasi dulu aja, kita komunikasi keluhan kita seperti
Maksudnya setiap orang yang mengcover di sana ada kesepakatan perdata antara si pengcover dengan si pencipta atau si publishing. Jadi mereka itu mendapatkan nilai ekonomis ketiga-tiganya, tapi diatur secara terpisah dengan kontrak perdata antara mereka gitu. Itu yang menjadi poin kita ada di situ, karena itu udah kita lakukan selama ini ya Bang ya. Perjanjian kontrak itu siapapun itu, mereka minta mau cover lagu kita, ya udah kita kontrak perdata. Misalnya kalau kita nanti ini meledak sama kamu, walaupun tuh lagu kita udah meledak, tetap ada hak kita publishing atau kamunya gitu, seperti itu. Siapa yang covernya seperti itu. Poinnya adalah pertama hanya permintaan maaf secara langsung, kedua bertemu, kita mintanya bertemu. Kita minta bertemu, ayo. Dengan 6 orang itu. Nah, bertemu sama dengan anak-anak orang yang ngoper semua, ini, gitu. termasuk tim projectnya itu, project Jogja project itu harus ketemu. Nah, harus ketemu. Kalau tidak, ya itu kan tempat keramaian yang dijadikan untuk membiarkan adanya tindakan pengcover lagu, maksudnya itu yang tempat umum yang dijadikan untuk menyanyikan lagu tanpa izin, itu ada boleh kita untuk tutup, kita boleh meminta itu ditutup, tetapi kan kita tidak sampai ke situ. Intinya adalah kita poin somasi pertama untuk menyampaikan ini mau dibawa kemana ini arahnya. Ada dua arah, ada laporan pidana, ada penyelesaian secara perdata. Mungkin dari kuasa hukum udah ada komunikasi, mungkin nanti kita lihat setelah 7 hari inilah. Kalau memang 7 hari ini ada titik temu, nanti kita akan sampaikan, kita akan jumpa pers bareng-bareng apa hasilnya. Intinya kita buka ruang komunikasi kepada beliau untuk bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mengcover lagu itu tidak segampang yang kita, tidak sebebas-bebas itu seperti itu.